ini kita berada di kantor Desa Sidogede adalah sebagai salah satu penopang untuk perkembangan yang ada di Kecamatan Gabak. Kita akan membedah seperti apa dan bagaimana Desa Sidogede itu. Mari kita ikuti. Kebetulan ini bisa ketemu langsung dengan Bapak Kepala Desa. Nanti kita seperti apa ulasannya kita ikuti bersama. Pak. Bapak Adi itu menjabat sebagai Kepala Desa di Sidogede sudah berapa tahun atau berapa periode Pak Adi? Ya, saya dari tahun 2007. Alhamdulillah saya sudah menjabat 3 kali ini. Yang jenengan tadi ngendikake, memang daerah sini kan sudah menjadi sebuah bidikan untuk sport center. Seperti apa Pak Adi? Pertama, karena ini tanah milik desa. Yang kedua, tidak ada tempat lainnya yang berada di pinggir jalan, dan juga kebetulan ini tempatnya strategis untuk akses jalannya, baik untuk jalan raya, ini jalan termasuk jalan kabupaten, sedangkan depan juga jalan ke Pasar Gabak. Besarnya seperti apa sih Pak sport center yang dibikin jenengan sebagai master plan yang tadi itu? Kok semegah itu? Apa harapannya Pak? Ya, tujuan utamanya dibuat sport center atau pusat kegiatan bagi warga masyarakat di Desa Sidogede, baik untuk sarana olahraga dan sebagainya. Karena di sini juga ingin biar warga masyarakat Desa Sidogede gemar berolahraga, biar sehat, dan juga di situ ada pemberdayaannya dalam artian dengan master plan yang kami buat sedemikian rupa, dan juga ada tempat aula atau tempat olahraga indoor. Di situ juga nanti bisa untuk kegiatan resepsi pernikahan, di mana sekarang dengan keterbatasan lahan, bahkan warga masyarakat di Kecamatan Gabak setiap ada kegiatan resepsi kadang juga susah untuk mencari lahan tempat. Kenapa harus ke Magelang? Karena di Gabak ada, insya Allah nanti kita bisa membantu bagi memfasilitasi warga masyarakat, bukan hanya di Desa Sidogede, tapi monggo siapa saja yang ingin memakai sarana gedung untuk kegiatan resepsi dan sebagainya, kita menyediakan, yang dimana itu akan menjadi income bagi BUMDes yang ada di Sidogede. Secara garis besar memang sport center ini dibangun itu ingin mensejahterakan ke kehidupan masyarakat yang ada di daerah Sidogede, seperti itu Pak? Iya, karena otomatis nanti dengan desain yang kita buat akan menarik perhatian bukan cuma warga desa kami, tapi juga warga di sekeliling kami, mungkin yang jauh-jauh di sana mungkin akan berdatangan ke sini. Lah, disinilah kita memanfaatkan kegiatan seperti itu sehingga warga kami bisa berjualan. Dan master itu kan nggak sedikit biayanya Pak ya? Ya. Itu sebenarnya sudah dilaksanakan atau memang sedang menjadi program untuk 2021 ini Pak? Ya, sebenarnya kita sudah ingin memprogramkan di tahun 2021 karena ada kendala COVID-19 Corona ini, adanya pandemi ini, saya kira juga nanti agak mundur 1 tahun lagi. Insya Allah moga-moga dengan adanya pandemi ini segera selesai, sehingga program-program di desa bisa kembali lagi ke sesuai
semula nggih. Berdirinya sekolahan ini awalnya tahun berapa, Pak? Ini sekitar tahun 1987-an ya, mungkin kurang lebih. Itu saya masih kecil, itu mungkin baru kelas 1 SD. Itu awal berdirinya SMP Ma'arif. Dari mereka juga pendiri-pendiri dari Bapak Kiai dan juga tokoh-tokoh NU dengan mendirikan sekolahan SMP Ma'arif ini di Desa Sidogede. Apakah Pak dengan adanya memanfaatkan tempat ini, apakah ada sebuah kebanggaan tersendiri, Pak? Ya, karena siapa yang tidak bangga di desanya ada SMP, tidak cuma SD, untuk TK dan PAUD, tapi di daerah Gerabak Utara adalah satu-satunya SMP yang ada, dan juga ini untuk wilayah para siswa untuk yang masuk sekolah di SMP ini tidak cuma dari desa kami, tapi juga desa tetangga-tetangga banyak sekali, bahkan sampai ke tetangga kabupaten, karena kita kebetulan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung, Kecamatan Pringsurat, banyak sekali, bahkan sampai 50% juga warga Pringsurat Temanggung. Kemudian Pak, ini kan nggak bisa kita pungkiri bahwasanya lahan yang dipakai untuk sekolahan ini kan milik PJKA, Pak. Apakah ada jenis apa ya, program untuk bagaimana suatu saat dari PJKA itu meminta tanah ini, Pak? Ada solusi, Pak? Ya, dari pihak Dewan Guru dan Kepala Sekolah dan juga dengan pemerintahan desa bersama-sama tetap harus menguri-uri SMP Ma'arif ini, karena ini juga tinggalan para sesepuh. Nah, untuk itu solusinya kita dari pihak sekolahan sudah membeli lahan untuk kedepannya, ya untuk SMP ini bisa berpindah di lahan milik pribadi SMP Ma'arif. Ini sangat jarang dijumpai di beberapa daerah, bahwasanya ada sebuah bentuk kepedulian dari masyarakat atau perangkat desa yang ada di suatu daerah tersebut untuk memikirkan bagaimana pendidikan itu akan terus berlangsung. Harapannya seperti apa, Pak, untuk perpindahan lokasi ini? Ya, harapan yang pasti pertama nanti pihak sekolahan yang lebih tahu untuk perpindahan untuk sekolahannya, yang pasti kan membutuhkan sekali untuk pembangunan gedung dan sebagainya, itu nanti dari pihak sekolahan yang mengusahakan ya. Yang pasti dari pemerintahan desa hanya mensupport, memberikan dukungan moral, semangat, karena SMP ini adalah aset desa satu-satunya yang untuk SMP ya. Dan juga yang kedua, kita harus nguri-uri karena ini juga ide atau yang mendirikan juga dari para sesepuh desa kita, Mbah Yai dan sebagainya, dan tokoh-tokoh NU di Gerabak juga. Nah, untuk itu kita selaku generasi penerus, karena ini tempat untuk menimba ilmu, itu adalah satu bentuk tanggung jawab kami selaku yang generasi muda untuk melanjutkan perjuangan para pendiri SMP ini. Ini peninggalan dulu, terus yang ini sudah baru, nah ini kan yang ini baru semua. Yang dulu modelnya seperti itu. Kepedulian terhadap pendidikan bukan hanya sekedar tanggung jawab orang tua, tapi pemerintah desa pun di sini berperan aktif untuk bagaimana cara mendidik anak generasi muda itu akan menjadi bermanfaat untuk di kemudian hari. Andi DP, Agung Yudha, Sidogede, Kabupaten Magelang, mengabarkan untuk magelangnews.com.